Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan setiap segala sesuatu ada yang istimewa. Jadi ia rupakan Allah Ta'ala ditungkak-tungkak sewa-sewa angka mematona tentu sesuatu yang istimewa. Mulai dari waktu ada yang istimewa, orang ada yang istimewa, ibadah pun demikian. Ayat-ayat Al-Quran dan surah di dalam Al-Quran itu ada yang istimewa. Jadi jangan disamakan ayat kursi dengan ayat yang lain, itu beda. Dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah, dua ayat terakhir Quran suratul Taubah, laqad ja'akum. 10 ayat pertama suratul Kahfi itu adalah ayat-ayat yang istimewa. Waktu juga demikian. Dalam satu tahun itu ada 6 hari. Yang pertama malam 1 Rajab, itu istimewa. Kenapa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Dan di malam itu pintu langit dibuka oleh Allah. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah, kita sebut dengan malam hari Arafah. Malam 10 Zulhijjah itu malam lebaran Idul Adha. Dan malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ada ulama yang menambahkan setiap malam Jumat setiap pekan. 6 malam ini menurut ulama kita yang sudah mengamalkan, ya rupanya mengamalkan ini sangat luar biasa. Apa nasihat beliau? Termasuk Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, guru Ta'al Mukarram Kiai Abdul Rahman Ahmad Daleh, pendiri Darul Da'wah wal Irsyad. الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال المقتدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وإن المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نشهد ربنا أنك أنت الله لا إله إلا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya tidak ceramah Pak Bu, namun dewa ceramah angkatona barang tak terolong. Makanya yang hadir kalau tidur mau tidur silakan, tidak masalah. Itu malaikat protes itu sebenarnya kepada Allah. Di dalam majelis ada jamaah yang tidur, padahal Allah sudah katakan berikan rahmat kepada mereka, tapi malaikat mengatakan ada di antara mereka yang tidur ya Allah. Allah mengatakan memang dia tidur, tapi dia tidur di tengah orang-orang yang aku rahmat. Makanya kalau duduk di majelis kemudian tidur, tidak usah khawatir. Dan orang tidur itu yang tidak punya dosa. An-naumu tarkul haram.
tidur itu meninggalkan keharaman. Kalau sholat itu masih bisa berdosa. Kalau jengkel sama imamnya. Karena ada juga imam memang lupa ruku. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau menjadi imam itu pendekkan bacaan. Kenapa? Rasulullah tidak menginginkan agama ini menjadi beban. Rasulullah itu sangat luar biasa. Makanya yang imam jangan terlalu panjang. Yang pendek ukuran Nabi itu 30 ayat. Kalau kita yang pendek, inna a'tayna, itu bukan memotong Pak, itu menghilangkan. Nah, makanya pada malam hari ini insya Allah kita ngaji 1 jam ya, setengah jam, berapa? Waduh, saya mampus itu kalau 2 jam. Sebenarnya bagusnya format acaranya kita, karena kedatangan para habaib, kedatangan para alim ulama, mestinya ceramahnya digilir. Saya ceramah 15 menit, kemudian dilanjut guru kita, supaya kita bisa mengambil semua berkah ilmunya. Ya. Tapi saya sendiri ini jadi masalah. Sebenarnya ini bahaya ini juga. Yang banyak ngomong itu yang banyak telak pertanggung jawabannya. Makanya diam-diam itu Pak selamat. Tapi kalau saya diam, kita tidak dapat apa-apa. Ini jadi masalah. Makanya mudah-mudahan waktu ini saya lihat jam ini 9:30 ya, 9:30. Jadi insya Allah 10:30 kalau kita ngaji 1 jam, insya Allah saya berhenti. Ya. Kalau mau dilanjut nanti Habib yang lanjut atau Pak Yai. Ini beliau luar biasa. Saya takzim betul sama beliau. Ternyata juga ketua IKPMI. Insya Allah. Sama-sama dari Nahdlatul Ulama. Begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan setiap segala sesuatu ada yang istimewa. Jadi ia rupa Allah Ta'ala ditungka sewa-sewa angka mematona tentu sesuatu yang istimewa. Mulai dari waktu ada yang istimewa, orang ada yang istimewa, ibadah pun demikian. Ayat-ayat Al-Quran dan surah di dalam Al-Quran itu ada yang istimewa. Jadi jangan disamakan ayat kursi dengan ayat yang lain, itu beda. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, 2 ayat terakhir Quran suratul Taubah, laqad ja'akum, 10 ayat pertama suratul Kahfi, itu adalah ayat-ayat yang istimewa. Waktu juga demikian. Dalam 1 tahun itu ada 6 hari. Yang pertama malam 1 Rajab, itu istimewa. Kenapa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Dan di malam itu pintu langit dibuka oleh Allah. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah, kita sebut dengan malam hari Arafah. Malam 10 Zulhijjah itu malam lebaran Idul Adha, dan malam 1 Syawal, dan malam Lailatul Qadar. Ada ulama yang menambahkan setiap malam Jumat setiap pekan. 6 malam ini menurut ulama kita yang sudah mengamalkan, ya rupanya mengamalkan ini sangat luar biasa. Apa nasihat beliau? Termasuk Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura, guru Ta'al Mukarram Kiai Abdul Rahman Ambodale, pendiri Darul Dakwah Wal Irsyad, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami itu mengajarkan, siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah 1 malam penuh. Jadi dia tidur siwani, mulai menghadiri letuk subuh. Dia tidak tidur, hanya beribadah. Apakah i'tikaf atau membaca Al-Quran
atau dia sholat sunnah ataupun zikir, dia tidak tidur, hanya mencari keridhaan Allah. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan malam Lailatul Qadar. Dan ada yang menambah setiap malam Jumat. Maka ketika dia wafat, jasadnya akan hilang di kuburan. Itu pesan ulama kita, dan itu terbukti. Urutkan Al-Mukarram Al-Mughafur Laki Abdul Rahman Abu Dali itu hilang di kuburan. Ini istimewanya malam ini. Kalau tidak bisa menghidupkan 6 malam ini, pilih salah satunya kita gunakan berdoa. Karena Allah membuka pintu langit di malam itu. Jadi tak buka tu pintu nalangi pada 6 malam itu. Kalau terbuka berarti kapan berdoa insya Allah mustajabah. Nah itu langsung tembus ke Allah. Setelah itu nisfu Sya'ban, setelah itu 9 Zulhijjah, setelah itu malam 10, malam lebaran Idul Adha. Makanya ini ibu-ibu ya kawannya lebarangi nggak usah tidur. Tapi banyak juga tidak tidur, tapi masak muras. Begadang hanya ngurus muras. Mestinya itu dimasaknya 2 hari sebelumnya, supaya bisa beribadah di malam itu. Makanya Ustaz juga kadang susah, karena dia mau khutbah. Hanya ibu-ibu saya pesankan, kalau capek ngurus makanan, ngurus pekerjaan, cukup kalau mau tidur, komiti matindro, baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Pasti kelelahan itu dicabut oleh Allah ketika tidak bangun. Dan itu wasiat Rasulullah kepada anaknya. Biasanya perempuan itu kalau bangun sakit semua badannya. Udin, kuncinya hanya itu. Baca zikir itu dicabut, diangkat kelelahannya. Hanya Rasulullah mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Dan dia minta pembantu. Cukup Rasulullah mengatakan, baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kenapa 34? Karena ada penutupnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Apa gitu betul? Alhamdulillah. Tapi jangan bilang Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu tidak hilang itu. Sampai capek itu. Makanya sitogana Pak doanya paling malam teh, yang paling panjang doa itu menjelang tidur. Itu di situ doa paling panjang. Saya pernah dapat kitab tentang doa sebelum tidur. Itu kurang lebih 80 halaman. Kalau dibaca itu mungkin sekitar 2 jam. Kalau mau tidur kan berwudu, baru baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Baru baca Fatihah 4 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita baca Alif Lam Mim sampai Hum Muflihun. Kemudian ayat kursi, baru 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Kemudian baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca al-hakumut takasur 1 kali, baru syahadat sampai fil alamina innaka hamidul majid. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah 7 kali. Al-hakumut takasur 1 kali. Dibaca di semua itu, Bu? Hah? Jadi kalau mau tidur apa yang dibaca? Hah? Bismillah saja. Oh, berarti doanya minimalis. Usahakan berwudu sebelum tidur, kecuali wanita yang haid. Ulama Syafi'i itu tidak membolehkan. Tapi selain itu silahkan berwudu. Ajennya itu luar biasa merekanya. Kemudian itu waktu dalam 24 jam. Angka tobat itu napatan tuh Allah Ta'ala menjelang masuknya waktu maghrib. Saya sampaikan ini ada 4 surah baca itu. Baca ini, anggap 4 surah. Ketika matahari sudah memerah sebelum tenggelam,
Itu sekitar 7 menit sebelum matahari tenggelam. Baca 4 surah. Yang pertama wasyams, yang kedua wal-lail, yang ketiga kurang surat al-falaq, yang keempat kurang surat al-nas. Nigi baca ya Pak surah dan ke matahari tenggelam, maka rezekinya seperti air hujan, itu tidak terputus. Itu berkah. Ketika matahari narik kumacala imatan nasegan telah busisana, itu tidak boleh sholat. Itu larangan. Tapi sesudah maghrib sampai isya, mestinya kita tidak usah ngaji di situ. Mestinya, tapi kita melaksanakan sholat antara maghrib dengan isya. Jangan gunakan untuk ngaji, gunakan untuk sholat. Karena di waktu itu disebut awwabin. Di situ ada sholat 6 rakaat disebut sholat sunnah awwabin. Maka dia minta siapa yang kerjakan sekali 6 rakaat ini, maka sama pahalanya kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosa selama 80 tahun. Ada mengatakan 50 tahun. Itu awwabin. Madai, karena sholat ini sebenarnya kalau kita telusuri dalam kitab risalah, itu sholatnya Nabi Isa yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Karena Nabi itu luar biasa Pak. Dia minta semua amalannya para Nabi, dikumpul itu dan dikasih. Termasuk amalan yang dia minta itu amalannya Nabi Adam. Puasanya kan disebut shaum min ayyamil bid, puasa mutih. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dilemparkan dia ke bumi, seluruh badannya hitam. Maka dia berpuasa hari pertama, sepertiga badannya putih. Berpuasa hari kedua, 2/3 badannya putih. Kemudian 3 harinya dia berpuasa, maka seluruh badannya menjadi bersih dan diampuni dari dosanya. Makanya disebut puasa putih. Itu puasanya Nabi Adam. Tapi Rasulullah minta, dan itu dikerjakan setiap pertengahan bulan. 13, 14, 15. Umpo ulam dipakai. Kalau bulan yang 30, kita ambil 14, 15, 16. Ini yang dia semua terjamah. Hah? Dia penangkah? Di sini Pak kurang majelis taklim perempuan ya? Ada majelis taklim perempuan sini ya? Nggak ada? Wah, PR-nya ibu desa ini. Mesti bentuk bu desa. Setiap langgar, setiap musola, setiap masjid bentuk majelis taklim. Nanti Pak Yai ini yang datang memberikan ceramah. Kalau ibu-ibu sudah belajar, itu pasti anaknya nanti menjadi cerdas. Kita harus awali dari situ. Masalah kalau ibu-ibu tidak dicerdaskan, karena dia mendidik anak. Anak yang sukses itu pasti ada ibu di belakangnya yang hebat. Dan ibu itu pengaruhnya besar. Kalau bapak itu belakangan Pak. Bapak belakangan. Pak Kiai selaku wakil gubernur itu hebat beliau, tapi saya tidak terlalu kagum dengan beliau. Yang saya kagumi itu pasti istrinya. Istri beliau. Kenapa? Pemimpin yang hebat itu lihat siapa yang ada di samping. Itu aja kunci. Rasulullah itu bisa drop ketika Khadijah wafat. Tidak usah kita mengambil ke Rasulullah. Kita ambil Indonesia. Soeharto orang hebat. Siapa yang tidak kenal? Memimpin dengan tangan besinya. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Karena kunci penopangnya sudah tidak ada. Yang kedua Habibie. Siapa yang tidak kenal? Seorang profesor yang handal. Disebut dengan Mr. Crack. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. Dan masih hidup sekarang. Presiden 2 periode. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang tidak kenal beliau seorang panglima TNI yang hebat. Wibawa beliau ketika dia bicara. Tapi kapan dia terseok-seok mengambil keputusan ketika Ibu Ani tidak ada di sisi. Itu kunci. Ini yang orang tidak bisa baca. Pemimpin yang hebat, seorang yang sukses, itu pasti ada wanita hebat di sisi. Istri itu bukan
belakang. Makanya disebut tiang agama. Itu tuh kunci. Makanya konsensus itu. Siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu aja kunci. Karena doanya wanita itu 3 kali lipat dibanding dengan doa suami. Wanita sebelum mengangkat tangannya itu malaikat sudah menunggu. Itu hebatnya seorang wanita. Sampai langkahnya dan keringatnya itu menjadi doa para malaikat. Cuma ini kadang kita tidak pakai. Sebenarnya jalur simpel itu untuk tembus ke langit itu istri. Saya itu jarang berdoa, Pak, untuk keluarga. Saya selalu serahkan ke ibu dengan ke istri. Saya titip doa itu. Karena dia belum berdoa itu malaikat sudah menunggu. Kita kadang sudah bolak-balik itu tidak diterima-terima. Itu masalah. Iya. Pasti istri beliau Pak Kiai ini punya wirid tertentu, tidak mungkin tidak. Pasti itu. Ibu yang hebat itu pasti punya wirid-wirid tertentu. Makanya kuncinya di situ. Tapi coba lihat sebaliknya. Siapa yang coba sering menyakiti istrinya, coba lihat hidupnya, pasti susah. Makanya laki-laki jangan coba-coba selingkuh. Betul. Saya kasih tahu. Tidak usah terlalu jauh. Penghafal Al-Quran banyak. Pimpinan pondok pesantren ada. Kita sudah lihat di media. Pimpinan pondok pesantren. Kurang apa dia? Hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis. Sholat berjamaah 5 waktu bersama santrinya. Tapi ketika dia melakukan pelecehan dengan santrinya, dia dihinakan oleh Allah dan jatuh sejatuh-jatuh. Kurang apa dia? Sudah hafal Quran. Sudah hafal hadis. Sholat berjamaah yang setiap hari melaksanakan abadiyah yang soleh. Tapi kenapa bisa dijatuhkan sehina-hinanya? Karena memang dijanjikan wasa asabiru. Yang hafal Quran itu bisa jatuh, Pak. Apalagi yang tidak hafal Quran. Iya. Itu kuncinya. Makanya kuncinya satu. Laki-laki jadikan istrimu sebagai ratu. Insya Allah kau akan berkah. Rezekimu akan mudah. Itu aja kuncinya. Jangan kau biarkan dia meneteskan air mata karena kesedihan. Karena malaikat akan melaknat perjalanan kita. Itu kuncinya. Makanya kalau sudah ada masalah, Pak, minta istri berdoa. Cari rezeki tidak berhasil, serahkan istri berdoa. Kalau doanya tidak dijawab, tambah istrinya. Sudah banyak yang mendoakan. Ibu jangan protes dulu. Ya, makanya saya selalu ingatkan itu aja, Pak. Kalau ada masalah, serahkan. Wanita ketika suaminya ada masalah, di dalam sujud terakhir minta. Insya Allah Allah mengabulkan itu. Makanya wanita sekarang itu, Pak, kuncinya. Makanya saya memang harus menjadi taklim. Bikin majelis taklim. Jangan majelis seragam. Ya, saya juga jadi masalah itu ibu-ibu. Bikin stres suaminya. Setiap bulan pengajian, 1 kali pengajian ganti seragam lagi. Itu jadi masalah. Makanya jadikan menjadi seragam. Makanya ada ibu-ibu yang stres cari tukang jahit. Karena yang baju pertama belum lunas, makanya cari lagi baju sudah lain. Iya. Sebab makumitin ini sama kudri, jadi mereka tidak begitu. Tidak mau cukup itu, Pak. Pokoknya dan itu perempuan ada metode dosanya, Pak. Belum dipakai baju nomor dosa. Apa aku pakai baju yang sama kerimat itu dia mana pakai. Berarti dia pernah tahu ya, mereka masalah. Iya. Di kampung saya, bukan di sini. Kamu tahu? Oh. Masalah itu, Pak. Apalagi ada baju sekarang itu yang mahal itu. Apa sih? Sises saya. Iya, sises saya itu sises saya tahu. Masa baju 3 juta? Kadang-kadang memang kita ini sebenarnya terlalu boros, Pak. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan membeli sesuatu tidak pernah dipakai. Beli dipannya. 10 losi. Nokia sana haji ini. Ini taruh pertama nomor dia. Memang relakinya pakai plastik. Pak,
promosi penena. Tapi nandanya sosok pada plastik. Rapai pada plastik boleh hadirin so. Itu jadi masalah. Iya. Ceret kristal dibeli mulai dari yang kecil sampai yang besar sampai mengkilap tidak pernah dipakai. Termananya kalau Marina penjejer. Iya. Baru disimpan di ruang tamu. Apa pada kurangnya ceret penosi? Sepui ceret anak kawin lo kasana suruh tempe. Aku dong. Allah. Tenang ya kami jauh nih kan kena. Sengaja. Iya. Itu kan begitu. Kadang-kadang kita beli sesuatu itu tidak dipakai, hanya dipajang. Modalnya besar. Sampai 1 juta, 5 juta, 10 juta. Beli Gucci harganya 100 juta itu dipajang. Tidak cuci piring. Nanti itu kelak diminta pertanggungjawaban. Rasulullah sudah menyampaikan, pakaian yang tidak dipakai 40 hari itu kelak di hadapan Allah akan minta pertanggungjawaban kepada pemilik. Itu berat itu. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, wanita yang tidak dipakai 40 hari itu juga minta pertanggungjawaban. Karena diambung begini. Ingat Bu, pakaiannya dipakai sholat. Pakai sholat. Saya diingatkan pernah dengar ceramahnya Profesor Dr. Presihab bahwa pakaian yang pertama kali dibeli itu ketika kita beli pakaian langsung pakai sholat supaya itu berkahnya. Dan orang yang langsung memakai sholat pakaian yang dia beli maka insya Allah itu tidak akan kusut kemudian ada penggantinya. Saya pernah buktikan begitu. Jadi kalau jual bunga tasurge, bunga tali langsung terpakai masa panjang. Tapi pakaian saja Bu ya, tidak usah alihkan. Kalau orang menikah hari Senin, menikah kemudian langsung pakai sholat, tidak tua, ada penggantinya. Wah itu bakal. Jangan salah paham. Jadi itu pentingnya kita gunakan. Nanti kelak ditanya pasti insya Allah berkah. Sama dengan Sohibul Bait. Ustaz ini luar biasa. Nanti ketika anaknya lahir sebagai tanda kesyukuran. Akikah memang itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat baru ditambah 7 hari. Kalau tidak sempat lagi tambah 7 hari. Islam itu pakai angka 7 Pak. Makanya angka 7 itu angka pilihan. Orang tua kita dulu kalau ada uangnya itu 77 orang bugis. Nasab induk dine. Salam nasa ng kamu di kuya na saray ka di. Manasan. Karena dia lipat baru dia simpan di tas. Asal dia nasalay ka di dia terus salay ko dia pagintayar. Itu begitu. Tapi nanti saya mempelajari ilmu hikmah baru dapat kunci ang ke-7. Kenapa Pak? Sholat itu kan 7 anggota sujud. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, tawaf itu 7 putaran, dan sa'i itu juga 7 putaran. Suratul Fatihah itu adalah 7 ayat. Sholat itu 17 rakaat, di dalamnya ada angka 7. 7 bulan kandungan itu tasyakuran. 7 hari kelahiran akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kenapa hitungan 7 terus? Kalau masih tidak sempat tambah 7 hari, berarti 21. 7 tahun umurnya, perintahkan dia sholat. Kenapa bukan 5? Kenapa angka 7? 10 tahun pukul kalau tidak sholat, karena dia memasuki 7 tahun kedua 14. Karakter sholat anak itu dibentuk hanya dari 7 sampai 14. Kalau sudah di situ paten kita selalu suruh sholat, nanti 14 ke atas kita tidak suruh lagi sholat, dia akan membekas. Tapi kalau di sini bolong-bolong itu jadi masalah. Nanti sampai tua bisa bolong. Itu kunci.
14 tambah 7 itu 21. Makanya 7 tahun umur itu masuk sekolah. 7 tahun kemudian itu masuk SMP. 7 tahun kemudian itu masuk perguruan tinggi. 21 tahun sampai 28 tahun itu 7 ketiga disuruh menikah. Kalau dia tidak menikah di situ, nanti 7 tahun berikutnya baru bisa. Baru mau. Akan hilang syahwat menikah. Berarti 28 tambah 7. Nanti dia ke 30 lebih. Makanya di umur 40 baru mau menikah itu. Sampai-sampai yang sudah menikah juga mau menikah di situ. Tidak. Orang mengatakan puber kedua, tidak. Itu kelipatan 7. Ditambah 7 tahun kemudian, periksa dia. Kalau ada orang sukses di atas 40, itu mustahil. Dalam ilmu hikmah. Kalau orang sukses itu di bawah 40, periksa dia. Di umur 38 sampai ke 42. Kalau orang tidak sukses di situ, dia tidak akan sukses ke atas. Tapi kalau dia sukses di bawah 40, maka dia bisa menanjak ke atas. Maka orang hebat itu lihat di situ. Makanya orang yang merantau kalau umurnya sudah 48 dan begitu-begitu pulang kampung maka mau tinggal di situ. Ya. Itu kuncinya. 7 tahun berikutnya periksa. Ketika awal tahun pertama kau kena penyakit yang membuat tubuhmu langsung drop, berarti tidak jauh dari 7 tahun berikutnya kau dipanggil. Kalau dia 2 tahun kedua, berarti itu bisa mencapai umurmu 58 tahun. Di situ hitung-hitungan ulama itu. Makanya itu hitungan hikmah, bukan takdir ya. Itu hikmah karena penelitian ulama. Makanya angka 7 itu tidak sembarang. Termasuk biasa orang beli mobil itu platnya dia tulis 7 itu dia cari. Karena itu doa, karena itu pilihan Allah. Angka 7 itu angka pilihan. Jadi, tapi tidak masalah. Itu kan tapaul namanya kan. Ya kuipat bicarogi senus-senonan. Senus-senonan. Kalau bahasa Arabnya tafaul. Aisyah mengatakan, anak Nabi SAW yuhibbut tafaul. Rasulullah itu menyukai tafaul. Cuma hati-hati bertafaul. Karena itu bertetangga dengan kemusyrikan. Salah sedikit, itu salah nanya. Tafaul itu banyak. Itu berdoa. Makanya orang tua dulu bikin kue, orang Bugis, itu kuenya semua punya makna. Dan itu pakai bahasa Arab. Karena yang mengajarkan itu, memberi nama, itu para habaib. Termasuk dari Al-Kathir itu, yang memasukkan Islam ke Sulawesi. Makanya dari barokah, sholawat, wasolli li rabbika wanhar, Al-Kathir sholat, Al-Kathir bimbing. Cuma orang Bugis, karena lidahnya keras, yang ibadah takut. Maka dari teh barokah, maka dari na barongkok. Iya. Maka dari teh sholawat, maka dari na sholat. Itu kuncinya. Sama di orang Jawa itu, kuenya itu sebenarnya berbahasa Arab. Itu mengislamkan, karena Nabi sendiri itu memberi nama, pedangnya saja itu ada namanya. Makanya kayak Sulfikan, itu nama pedangnya. Untanya dikasih nama. Kita pisau di rumah tidak ada namanya. Yang ada mereknya. Makanya Rasulullah itu bertafaul, karena semua benda itu berzikir. Ulama pakai itu. Makanya saya senang pakai tasbih. Karena tasbih itu nanti ada keberkahan ketika kita pakai berzikir. Tangan pun bisa, tidak masalah. Kalau tangan tidak ada darinya, ada sahabat yang berzikir menggunakan biji kurma, dia pindahkan. Makanya ketika dia zikir sampai menjelang siang itu Nabi mengatakan, tidak pernah tinggalkan masjid, tidak pernah. Apa yang kau baca? Sudah berzikir ya Rasulullah. Nabi mengatakan, Subhanallah yamdi adada khalqihi wa rida'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati
Dia ulang 3 kali. Rasulullah mengatakan, aga ubaca akatan ini. Ya ku itimbang ni si bawi at inubaca si konang ngele. Namo akta sa pulo itimbang. Ito panulit kali ubaca akatan ini. Maka inilah zikir yang paling berat timbangannya. Untuk orang sibuk, amalkan ini zikir. Pendek aja. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Sudah hafal? Begini-begini kepalanya tapi tidak hafal. Pendek sekali itu. Makanya ada beberapa zikir itu sebenarnya mestinya dihafal. Termasuk Sayyidul Istighfar. Kalau saya jangan tidak hafal itu. Musibah betul itu. Kalau tidak hafal Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Kenapa? Itu yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Rasulullah. Maka dia minta digaga pandongan apa turu pengalatan. Lalu Korea dengan umatku yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Kecuali Sayyidul Istighfar. Madai, karena Nabi minta. Ada permintaan Nabi minta. Sebenarnya ada 21 permintaan Rasulullah. Yang pertama, pendekkan umurnya umatku. Itu Nabi yang minta. Tidak kan selalu minta umur panjang toh? Nabi justru minta pendekkan. Makanya Rasulullah mengatakan, likulli syai'in hasadi wa hasadi ummati bayina sittina wa sabatun. Antara 60-70 tahun. Umatnya Nabi Daud itu kan 930 tahun. Nabi Musa yang tembus sampai 1000 tahun umurnya itu umat. Kenapa Nabi minta umur pendek? Supaya nanti kalau berdosa tetap tidak banyak dosa. Bayangkan itu sisa utang umur dan apa boto asirara tuh atau boto. Iya. Tapi kalau 60 tahun umurnya apa boto paling matangga pada 10 tahun boto aja nih paling nulis lagi ya. Ya, dari situ Nabi minta, hisabnya tidak lama, berbuat dosanya pun tidak lama. Makanya kalau ada camat menjabat cuma 3 bulan baru dipecat, oh tidak lama diperiksa. Tapi kalau 4 periode nih, lama. Iya, hidup juga begitu. Kunci nampak itu makanya enggak banyak. Ada 2 orang itu Pak yang cepat selamat itu. Pertama orang bodoh. Itu mudah sekali hisapnya. Karena kalau ditanya, kenapa melakukan ini? Tidak aku tahu, tidak boleh. Kenapa melakukan ini? Tidak aku tahu juga. Dan tidak ada hukum bagi yang tidak tahu. Makanya ada bagusnya itu orang bodoh. Cepat masuk surga. Malaikat bilang, ya, tidak ada yang tahu, ya, masuk itu saja. Yang kedua, orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin itu. Oh, pasti. Makanya semestinya kita berdoa supaya miskin terus. Jangan kaya. Saya itu diajari sama ulama tasawuf, mursyidnya mengatakan, nah, seandainya kau disuruh memilih untuk akhirat, kau lebih pilih miskin daripada kaya. Karena orang miskin itu sedekahnya besar. Orang kaya sedekahnya kecil. Betul, Pak. Makanya agama itu melihat nilai, bukan melihat jumlah. Zakat itu berapa, Pak? Kalau zakat berapa? Zakat mal berapa persen? 2,5. Kalau Bapak punya uang 100 juta, zakatnya 2,5. Kalau 1 miliar berapa zakatnya? 2,5. 1 triliun berapa zakatnya? 2,5. Allah selalu minta 2,5% dari harta yang dimiliki. Orang yang punya 1 triliun dengan yang punya 100 juta itu sama-sama di sisi Allah 2,5 yang kau serahkan. Makanya kalau ada orang miskin punya uang 10.000, dia sedekahkan 5.000, berarti 50% hartanya dia sedekahkan. Orang kaya Pak, kalau ada uangnya 1 miliar disuruh sedekah 50%, stres itu. Karena 500 juta dia serahkan baru sama yang 5.000 tadi. Iya. Coba pikir itu. Makanya kung kadita 5,10. Pero dita 5,10. Ya 10,10. Ya sidakkan 5,10. Mengatakan alabawan. Kenapa 5.000? Tapi di sisi Allah dia mengatakan 50% rezekimu kau serahkan kepada. Ya kung macho dito sugi ya ron ngasih rati juta dina.
Berarti 50 juta na sedekah na papader na 50. Stress itu Pak. Pasti nakacang dulu baik. Orang miskin juga ambil bisa. Biasa, tapi orang kaya susah. Maka dari situ Allah mengatakan, bersedekahlah di saat engkau susah, karena sedekahmu tidak bisa mengalahkan nanti ketika engkau kaya. Dan itu betul. Makanya aja kamu sekek. Metode itu tahu sekek mereka. Makanya itu sakka wakka sekek reka. Harus bagus zakat. Zakat itu kenapa kita disuruh berzakat? Supaya engkau mengetahui hartamu bertambah atau kurang. Karena tidak mungkin tahu harta bertambah kalau tidak zakat, Pak. Tidak bisa itu. Kalau sedekah kan mau-maunya kita. Saya lihat dereng, tapi aku zakat pas 2,5. Jadi kalau tahun ini kita berzakat 1 juta, tahun depan 2 juta berarti 100% rezekimu naik. Tapi kok menurut Indonesia tuh, Mendreka dale atau deh, kok bisa kaya bisa? Ya kok ya tahu yang apa susah kaki 100 usah kaki ya tahu. Tahun berikutnya langsung 500.000 berarti 5 kali lipat rezeki naik. Itu aja. Kalau sedekah kan tidak bisa karena mau-maunya kita. Makanya zakat itu penting supaya kau bisa bersyukur. Bukan banyak orang nggak tahu. Bilang zakat saya sedekah juga itu jadi masalah. Makanya zakat itu nanti sesuatu sempurna. Ya pada sesuku kan? Apa susah kali tahu? Ada juga yang bilang tidak Ustaz, justru kan dikasih keluar kurang. Kenapa begitu? Nasihat ya dereng itu dari kurang, dena kurang, napa suku. Coba semua ada, pasti ada zakatnya tuh. Semua sesuatu itu dikeluarkan tapi baru sempurna. Coba saya kasih tahu. Beli kain 5 meter, bawa ke tukang jahit, baru kasih tahu, bikinkan saya baju, tapi jangan ada kain yang kau buang. Jadi kibuaran nak waju-waju, tapi ada gagar, kena menggoncing. Jangan dibuang kainnya, jangan ada yang kau buang. Bikinkan saya baju, kain 5 meter, rewak matu, 1.000 menjadi. Karena igoncing, Pak, nah pemancing di baju itu. Yang potongannya yang dibuang itulah zakat. Orang juga Pak, nanti sempurna itu laki-laki kalau sudah dipotong sedikit. Zakat itu ikan. Apa yang zakatnya? Tulangnya. Jangan dimakan dengan tulangnya, dibuang. Bilang ada di ikan Ustaz dimakan dengan tulangnya, ikan lure. Cocok nih. Kalau hartamu seperti lure makan sabun, harus kita serahkan. Iya, makan aja. Iya, itu kuncinya Pak. Zakat itu penting. Karena itu haknya. Tapi kalau membayar zakat, jangan berterima kasih orang yang membayar, yang menerima, yang membayar itu yang berterima kasih. Aja nih ya rumah terima zakat, emak terima kasih. Ya rumah terima zakat, ini lodong. Yang mengucapkan terima kasih, yang menyerahkan. Kenapa? Orang miskin kalau dia tidak terima, dia tidak berdosa. Tapi orang kaya kalau dia tidak keluarkan, maka dia berdosa. Maka dia berterima kasihlah orang kaya kepada orang miskin. Karena berkat dia, kau tidak disiksa. Cuma kadang sih beri tenang. Kau sugi. Terima kasih. Kembali bos. Tapi saya sempat protes dulu itu Pak. Kenapa yang disuruh berdoa itu yang menerima sedekah? Kenapa bukan yang bersedekah? Nah yang melakukan ibadah yang bersedekah, mestinya dia yang berdoa. Kenapa yang menerima disuruh berdoa? Ternyata rahasianya itu doanya Rasulullah. Nabi pernah meminta kepada Allah untuk terhindar dari sedekah yang ditolak. Aku mohon kepadamu balik untuk umatku yang berdoa adalah yang menerima. Magi Pak, iya ku iya rumah berele pas sedekah milau doang
Nah kebetulan riya, maka doanya bisa ditolak, sedekahnya pun tertolak. Tapi narikoya rumah terima ini lodong tidak mungkin riya. Nah sama orang yang menerima sedekah itu tidak mungkin riya, yang bisa riya itu yang memberi. Makanya ketika dia berdoa yang menerima, walaupun riya yang memberi, tapi karena doanya yang menerima itu ikhlas, maka Allah bisa mengijabah sedekahnya. Itu rahasianya Rasulullah. Luar biasa. Itu menyelamatkan kita. Makanya semua yang hadir di sini, insya Allah penghuni surga. Saya itu selalu kampanyakan jalur masuk ke surga itu tidak susah, mudah. Cuma banyak ustaz itu bilang neraka. Mau itu juga kampanyenya terlalu sulit. Saya terus terang, saya sudah baca semua kitab yang berkaitan dengan siksaan itu, mulai dari menjelang kematian sampai ke kebangkitan itu. Saya mengatakan celaka betul kalau kita tidak masuk surga, Pak. Celaka betul. Nabi itu kenapa sampai ke neraka jalan? Waktunya Isra Mi'raj, datang ke neraka, keluar dari neraka itu meneteskan air mata. Neraka itu bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku mengingat umatku kalau masuk ke sini pasti tidak selamat. Baru dia tanya neraka, adakah yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bocorkan, Pak. Ada Muhammad, sampaikan kepada umatmu, dia membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itu janji neraka. Makanya imam baca itu sesudah salam kan? Istighfar 3 kali. Baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian baca Allahumma ajirna. Jangan pakai Allahumma ajirni. Kalau Allahumma ajirni itu sendiri. Terlalu pelit kita. Baca Allahumma ajirna. Karena dari ada ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Jangan bilang nih. Ada imam Allahumma ajirni. Sendirinya mau masuk surga. Aduh. Masalah itu. Iya. Tak lewat-lewat itu imam. Itu juga imam, Pak. Kalau berdoa jangan kecil suaranya. Doa berjamaah katanya, tapi tidak jelas. Jadi puasa. Iya. Sikitnya juga subhanallah, alhamdulillah, betul. Allahu akbar. Amin. Begitu puasa. Angkat ucapan Nabi merasa, maut. Tapi katolik sama menjawab, nasa amin. Imak jinte mak muki itu deh kan. Kasih lo. Iya. Iya. Doa itu kan mestinya jelas karena kita doa berjamaah. Mestinya supaya diaminkan. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Supaya jelas. Begitu masuk. Iya. Ini jadi masalah, Pak. Nah, ya pun kagak gitu. Memang Allah dengar, tapi karena ada kaidahnya. Kalau sendiri tidak masalah. Biar dalam hati. Tapi kalau ada yang mau dengarkan, ada yang mengaminkan. Jadi masalah. Kino kita mengambil dia merasa. Ini rupa makanan. Mereka pun jamaah aja. Aja nah. Nggak usah kita jauh-jauh, Pak. Ya kung kagak, merok ko kagak bilaw. Hindi naman seperti mak bicara. Pasti din narinig tahu. Iya. Bukan. Assalamualaikum ano. Eka mapagod sa kanila kita sakit terang wala dagang. Iya. Hindi naman nasabo. Napinuli kita kayo na. Yun na. Wala ka na mo paano si Ate mo. Jadi kayak tomat sa ilaw. Nawala natin na si Chanti, nawala tadi. Uy, Chanti na lumalita ka natin, mali. Masih pulang, baru kita. Padahal meron din lang di Alisa. Tapi
Karena dia merayu dulu baru meminta, Allah senang itu dirayu kemudian memohon. Kan begitu. Makanya pujian hamdalah, sholawat itu kan jawabannya. Begitu, makanya kalau berdoa itu memohon kepada Allah dengan suara yang lembut, tapi bukan suara yang tidak nampak, itu lembut. Dia mau alhamdulillah, alhamdulillah, baik. Wah, itu pakai wangi sudah pengalaman. Dari mereka ada gitu juga. Karena suara yang lembut. Iya. Ini penting saya sampaikan. Ini sehari-hari nih. Tapi doa memang itu hari Kamis baru dilapor, Pak. Makanya kita hapus hari Kamis. Tuh. Makanya kalau berdoa istiqamah, jangan berubah-ubah. Pak Milo asosini Milo sepeda, salah semilo motor, araman Milo motor. Kamu mereka yang akan diulu dong. Sebelum pikul lapor baru lagi. Iya begitu. Kan hari Kamis dilapor dong. Jadi startnya itu kan hari Jumat. Hari Jumat kita berdoa cuma di hari Jumat. Ada dia mustajabah khusus doa ketika hati duduk di mimbar, sesudah sholat Jumat, maghrib sore menjelang masuknya maghrib Jumat. Itu kan doa mustajabah di situ. Tapi nanti hari Sabtu catat malaikat. Hari Ahad catat. Hari Senin catat. Itu belum dilapor. Dia pada lapor, nah catat nih malaikat. Sekali sih sudah lapor. Makanya mau malaikat situ untuk baru-baru baik. Hanya ada pesan Imam Ghazali itu, ijabu dua arba'ina yauman maniyah. Komiti tadi mau padamu 40 sholat, 40 wanita aja mau baik. Minta terus. Tidak usah terlalu jauh, anak kita saja Pak. Kalau bilang, mak belikan tak sepeda, besoknya mak belikan tak sepeda, besoknya lagi mak belikan tak sepeda. Si minggu itu 5 kali anak, mak belikan tak sepeda, pasti kita belikan kalau ada uang. Jadi tadi kong tanah anak, mak belikan tak sepeda, mak belikan tak mobil, mak belikan tak gimana, pasti es krim dia lagi nak makan. Iya. Sama kita berdoa. Itu analogi sederhananya. Makanya istiqomah, setiap sholat minta. Jangan ganti selama 40 hari. Insya Allah itu mustajab. Amalkan saja. Kalau ada gadis tidak mau laku-laku, minta di situ. Iya, di situ terakhir minta. Janda, di situ juga minta. Tadi bapak-bapak saya kasih tahu. Sekarang bapak-bapak itu di atas angin. Kenapa? Karena perbandingan penduduk laki-laki perempuan 1:10. Nah, makanya laki-laki sekarang mahal gitu. Kalau sudah menikah satu laki-laki itu ada cewek 6 tidak dapat bagian. Iya, makanya jaga suami baik-baik. Jaga lalu laki. Itu biasa sandalak di minatawi ulawan di minatawi makokan mo laki di minatawi. Ngayon ka pangalakay ngayon. Yan ko gadis, na usah khawatir. Kanya na naroon ko pangalakay. Itu dyan may bahaya lang. Iya. Palagi itu 5 kito eh. Masalah punco, mabuji-punco, punco ya. Hindi to. Pero otak na laki ka po dito yun. Tapi dito lang ako dito. Ha? Makanya servis wanita baik-baik. Wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu idaman. Sudah hafal bu? Hah? Jangan dibakutukan, mahal profesi ini. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Ya posisi ini bahaya. Gesit di kasur, nape lolo ini akan bisa. Itu bahaya. Laki-laki itu bu, kalau syahwatnya naik, otaknya error. Betul. Error itu, karena memang otaknya tidak berfungsi sebelah. Makanya tuh karena Cina dari dia lihat, dia kira kantor. Nanti bersalah. Pasti tidak dikasih. Iya. Makanya jangan coba-coba. Kenapa malaikat itu melaknat wanita yang menolak itu? Kan di situ memang karena jengkel. Betul.
Syahwat laki-laki kalau tidak beres, memang tidak beres. Otaknya itu tidak berfungsi satu. Makanya banyak ustaz, banyak pimpinan pondok pesantren, banyak guru agama, banyak pejabat yang rusak itu karena melihat wanita. Nggak bisa terbentuk. Tanya hati-hati. Jaga suami tak baik. Apalagi kalau ganteng-ganteng itu sudah bahaya. Servis dia baik. Bagaimana cara servis yang bagus? Nabi sudah tunjukkan. Kalau suamimu datang langsung jemput. Ambil tangannya kemudian cium. Kalau ada yang dia bawa, ambil cepat. Kemudian kau bersenang, bergembira ketika mengambil. Ayo kita kata dulu kita. Ketika suami datang, jangan terlalu banyak pertanyaan. Tak bisa tuh cuma kuda dan cecok wartawan. Dia pernah kuda laki itu boleh mengapa? Iya. Belum duduk sudah dikasih tahu masalah. Kau sudah tulang pun mati di nama itu. Soalnya itu polisi. Ketika suami datang, jemput dia dengan senyuman. Kemudian ketika duduk di kursi, usap lengannya. Baru kasih tahu, Pak, aku bikinkan kopi, teh atau air putih. Dia mengatakan, kopi saya bikinkan. Setelah itu baru cium keningnya, baru beritahu, istirahat mungkin dulu sayang, aku bikinkan itu makanan. Pasti tenang perasaan. Aku baru ke kita. Itu kuncinya, Bos. Kalau mau berangkat, antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, baru lihat mukanya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni falitusna ala aini. Itu Quran surah Taha akhir ayat 39. Dia nak kita lakukan. Sudah hafal, Bu? Tidak usah hafal. Iya. Makanya wanita itu kalau bagus servisnya Pak, insya Allah tidak akan diduakan. Tapi komandai laki dan lampai. Oh, tidak ada yang urusan. Ini bahaya. Selalu di depan televisi. Bagaimana? Menonton, mengkabulu nakanya jenamin, bukan telepak dan mereka kaca. Iya. Ini masalah. Servis suami yang ada. Jangan tinggalkan kamar kecuali minta isi. Makanya sesudah sholat subuh kasih tahu suaminya. Sayang, aku bikin lagi sarapan. Jangan keluar. Kenapa? Kemungkinan ada serangan fajar. Perempuan harus tahu. Kalau servisnya bagus, Allah tidak melihat kemana. Tapi kalau ditolak, di situ kadang awal percaya. Masalah itu. Memang wanita itu pekerjaannya berat. Tapi wanita diberikan potensi oleh Allah memang hebat. Pupil matanya itu lebar. Itu 75 derajat ke samping. Laki-laki itu cuma 30. Itu bedanya. Wanita itu kalau melihat ke sini, ke depan situ, dia masih lihat di sana. Karena melebar pupil matanya. Makanya dia bisa memasak, dia bisa cuci piring, bisa nonton, bisa melihat anaknya bermain. Laki-laki Pak kalau main HP, itu anaknya nanti bunyi kepalanya baru dia lihat. Memang karena pupil matanya lurus. Makanya itu maklumnya magala cewek, nasa mali dulu kasih, nasa jauh. Ano pesampingan itu tuh? Lalu kumakuto niya long na. Oh. Tapi dito na ako, kukikin ko niyo. Yang kedua pinggulnya lebar. Itu bisa berdiri, duduk, berulang kali tidak sakit lututnya. Karena penopangnya kuat. Laki-laki pun enggak. Makanya dia bisa berdiri, ambil gelas, duduk, ambil lagi, cuci tangan, ambil lagi, piring, itu tidak sakit. Laki-laki, atau dua ni makan din ako kami nito. Makanya kung karoon ay surok londo yan na, itu 5 menit, sila ambil bantal itu balik. Tapi dia berdiri. Iya. Hindi siya duduk lama.
Kalau perempuan 1 jam dulu itu tidak masalah. Makanya kalau dia manfaatkan untuk mengaji dan zikir, mendidik anak-anaknya itu tidak sakit punggungnya. Laki-laki tidak bisa. Itu bedanya. Makanya wanita kalau kuat gosip, pasti banyak gosipnya. Karena duduknya lama. Laki-laki itu kalau ketemu temannya palingan dia bicara kebunnya. Kalau perempuan 4 kaset itu sangat. Karena disebut saja disuruh kaum Hawa. Hawa. Terbuka. Kalau laki-laki kaum Adam. Mulutnya kan Adam. Kalau perempuan Hawa. Tanya kuat ngomel dan banyak makannya. Iya, nasi na tubay nandre. Nasi nandre, nasaji na, kepada tuko saja nalay nandre. Kalau nasaji ng kokuri niya nandre, sinap na kariwa. Nandre na, timpo na, timputin nandre. Masora na ng kanasi sa nandre mo. Nandre laki na, nandre niya man. Masora ka ng kanasi sa nandre. Sila bisa pa rin na tayo kada rin, nandre siya. Apa kamu? Ada kasakan iseng. Tapi tidak banyak, cuma sering makan. Kenapa? Itu memang tabiatnya wanita begitu. Laki-laki itu 1 kali makan, makanya kalau suami tak makan jaga, duduk di dekatnya. Jangan lebih dulu mengambil makanan daripada suami. Ada terlalu laki mandri, mandri itu laki kena kecil mandri. Nanti dia kenyang baru kita kenyang. Dahulukan dia, nanti bagian tangannya kita ambil, itu adalah berkah. Itu kuncinya. Usahakan sisa suami kalau ada bisa dimakan, supaya kasih sayang itu kuat. Ada 3 itu yang selalu diingatkan oleh Rasulullah. Makan bersama dengan pasangan, jalan sambil bergandengan tangan, dan mandi bersama. Hah? Kenapa, Bu? Nggak pernah mandi di kamar mandi bersama suami? Kenapa Aisyah tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah? Karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Itu kuncinya. Oh, masalah. Majelis taklim memang harus dibentuk di sini. Bikin pengajian setiap bulan. Nanti Pak Kiai yang gini. Bikin arisan ibu-ibu. Kalau ada yang mau disampaikan, baik peraturan pemerintah itu gampang. Dia bisa mendidik anak-anaknya. Sekarang kan jadi masalah. Anak-anak menikah, kemudian melahirkan anak. Sehingga anak-anak mendidik anak. Tidak beres. Makanya harus melalui majelis taklim kita bentuk. Di situ itu Pak luar biasa. Ada muslimat NU, ada dari Aisyah, ada dari Patayatnya, ada apa terbentuk, ada di majelis taklim di masjid. Itu luar biasa. Menggerakkan wanita itu luar biasa. Kalau ibu-ibu sudah datang ke masjid untuk melakukan pengajian dari rumah ke rumah silaturahmi, insya Allah dosanya juga tidak terlalu banyak. Ini. Harus bentuk di sini. Majelis taklim. Mengadakan takbir akbar begini gampang. Tinggal ibu-ibu yang bikin grup. Cuma kadang-kadang juga yang sering pakai media sosial ini jadi masalah. Semua urusan nggak tahu. Termasuk yang mau pergi buat aku Kalimantan, pergi buat Cilina yang ke Surabaya. Boleh nabos sa tele yang ke Jakarta. Jadi nasa mga dulu na po. Ini sa mana? Kailangan na gambar-gambar din sa. Diba? Kumana ni hati rin. Makanya makinigurutan ka to pamakong rin na dito ba yun? Nomor CD, malukoy dito. Kaya sa makulay kadok ka. Buka jalan. Yang kedua malampai bulu matanya sa kita-kita. Agak ginang di bergolanya ito nga naman. Tawag mali motor, alin ang mga rin. Tawag mali gulugas, alin ang nipte. Banyak sekarang yang selalu iri kalau ada beli orang. Nasi belian, nasi beli na tebar, beli na siya, higo di kata, oh jangan. Rezeki itu tidak semua dikasih. Hanya yang dikehendaki oleh Allah. Tidak usah Pak berpikiran susah, tidak usah Bu. Semua dicicil Bu, stres itu. Mereka metode ibu-ibu, mencicil mana?
Rosban dicicil, kursi dicicil, HP dicicil, baju dicicil, kredit semua. Penonton mau pergi ulu. Kenapa ada guru talat diramu itu nalalungnya? Jangan ya nalalungnya tanggal. Stres itu yang selalu tunggu tanggal di tanggal sekian, mau lagi dibayar di tanggal. Karena dapat tanggung kita nih, dapat itu. Orang naik mobil baru, kita yang stres. Padahal dia naik mobil baru itu nggak senang juga, Pak. Stres juga itu cari pembayaran mobil. Ini dimakan nyaman. Hidup itu tidak usah dibikin susah. Allah sudah takdirkan kita, insya Allah pasti makan. Itu aja kuncinya. Tapi saya kasih tahu, 5 amalan jangan tinggalkan. Sesudah sholat sunat subuh baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah jambi, subhanallah wajib, astagfirullahaladzim 100 kali. Sesudah sholat zuhur, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Sesudah sholat asar, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kemudian sebelum maghrib itu tadi, wal laili wasyams wal lail, surat al-falaq, surat an-nas. Kemudian sedekah di waktu subuh. Kalau ada penjual, setiap pembeli pertama di waktu pagi langsung sedekahkan sebagian. Tidak biasa mula balik. Kalau Pak Balu pun, mega. Banyak penjual, dia Pak Balu. Pas pembeli pertama, dari situ ambil sebagiannya, langsung sedekahkan, titip langsung ke Allah. Tidak ada usahanya orang bangkrut ketika tidak lakukan. Dia itu nasa kemakot tadi mula balik. Dia biasanya mula balik, gerak pokoknya, nak kaya silat. Pas 1 jam. Saya hafal, Pak. Kalau bibir saya ini sudah mulai terang-terang, itu sudah 1 jam. Pas. Saya tadi jam 9.30, ini sudah jam 10.35. Itu pas 1 jam. Sudah selesai ya? Hah? Masalah ini. Saya tambah sedikit ya. Makanya saya kasih hal-hal yang paling mudah dalam agama itu cari. Kita mau kerjakan apa? Kalau kuat puasa, puasa. Ambil tadi puasa rutin. Kalau nggak bisa, ambil puasa Senin. Walaupun nanti puasa Senin ini, ulama pakai 2 hukum. Puasa Senin itu karena kelahiran Nabi. Makanya siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Yang kedua, kita dianjurkan juga puasa pada hari kelahiran. Hari apa kita lahir? Kalau kita lahir hari Rabu, puasakan hari Rabu. Karena sunnahnya di masa muli jadi naluran, padahal kamu pertanyaan malis sholat. Padahal kami ke sholat naluran. Kenapa? Karena tidak ada salam dari tangki besar masuk ke tangki mobil. Rezeki walaupun 1 miliar di lauhul mahfuz, kalau tidak dibuatkan jalan itu tidak turun, Pak. Makanya sedekah itu membuka jalan rezeki namanya. Nah, kalau 2.000 bitek. Tidak lancar, putus-putus. Kalau 10.000 itu sudah selang-selang. Kalau 100.000 itu sudah pipa. 1 juta, itu pipa besar. Itu kuncinya. Makanya sedekah yang banyak supaya rezeki banyak turun. Dan Nabi sudah janji, tidak ada orang yang miskin dan fakir karena sedekah. Pasti Allah gantikan yang lebih besar. Itu aja kuncinya. Apa kita besok kita untuk kambing? Hah? Besok kita untuk kambing? Pemancing. Yang kambing itu yang tadi alatinya. Nah itu alati untuk kambing atau untuk balere? Hah? Dia kok untuk balere aja tetapi ini ngalati sama tapir. Kalau cacing itu untuk pemancing, untuk ikan, nggak usah pakai pancing, cacing saja dilempar, karena ini makan balik. Tadi kenapa dipasang di pancing? Karena dikatakan pancingan, cuma tidak bisa didapat kalau tidak diisi itu. Rezeki itu tidak akan datang kalau kau tidak pancing. Begitu Pak. Makanya dipancing, baru dilempar. Makanya semua yang kita sedekahkan bukan untuk orang, itu semua untuk kita, cuma prosesnya begitu. Itu kuncinya. Makanya kung kapapalo na siya tarala, ada ini, capu ya tuh.
ya kong ke Benra, ada Benra punya sama kue, selokan, akhirnya tidak mau jalan, ditimbun atau digali, ya digali, kalau ada sesuatu tidak mau laku, gali, makanya dia akan mengalir, rezekimu pun begitu. Ketika rezekimu tidak bisa bertambah maka sedekah, maka dia akan jalan, itu janji Nabi. Makanya as-sadaqah itu juga as-sadaqah itu ada faul balak, sedekah itu menolak balak, bukan menghilangkan, menolak. Mungkin balak sampai dalam bentuk mimpi, mungkin balak nanti kita jatuh ketika menstandar motor. Kenapa? Karena ditolak, itu tidak kena, bukan hilang. Dau marda pun bisa sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Ada orang kena kanker, sedekah tadi jangan 5.000. Malaikat juga stres. Oh, dokter minta 10 juta baru bisa dioperasi. Kalau kau sedekah 5.000 minta sembuh, tidak bisa. Tolak bala, puting beliung mau dihindarkan, baru sedekahnya 5.000, tidak berhindar itu. Puting beliung pas di tengah, tidak bergeser. Adalah suami minum polisi juga semua sumbangan. Ini desi, mau buatan lagi. Iya. Menghindarkan itu harus berat. Makanya kalau ada batu besar, bagaimana cara? Kasih banyak sapu lidinya. Lidinya kasih banyak. Dia kan bergeser. Kalau satu pasti tidak bisa bengkok. Tidak bisa, dia cuma bengkok. Kenapa? Begitu juga penyakit. Ketika penyakitmu besar, sedekahmu juga harus besar. Karena Nabi mengatakan, dau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Tapi ada sedekah Pak yang luar biasa. Itu yang paling tinggi. Saya pernah ngaji tasawuf tentang sedekah, tapi dia nggak pernah. Bagaimana caranya? Kalau ada orang minta sedekah, langsung dikasih kunci tempat uang. Itu yang paling tinggi kan. Kalau milo sumbangan, katanya ini kunci orang ini, orang itu mana kunci? Orang mana? Yo pilih makanya boleh capui. Susah. Kalau tidak bisa, ambil yang di bawahnya. Bagaimana? Ada namanya sedekah rahasia. Jangan lihat uang berapa, ketika celengan lewat, ambil 1 lembar, 2 lembar, tutup mata, masukkan ke celengan. Jangan lihat berapa nilainya. Kung ang natala makadanigi-nigi at ako malina-lina bilangan na nalinay, itu bilangin mo pareho kami. Itu berkah. Yung pwede madali ka tabi na isilati sa bukit. Saladat tani dari ko siratu. Makanya itu di siratu, isa musibah di sisa dulu pernah magpangiwa. Makanya di siratu dia, lah, kenro, boleh di sisa po. Si Bamuki ko pabarre, gaji na wila, namumumana mo dyan. May nag-aaga, may jamu-jamu ko dyan. Usap pa ko kantor na pa, wakil gubernur. Di ko ganda. Cari di kantor niya pa, wakil bupati juga tidak ada. Maka di sisa po, udah may makakasih kago ko tiya. O kumati apa, baluan niyo. Oh, penjual kulit, penjual air galasa di situ bisa saya tinggal. Tapi makanya di sesat ang katuon rock di sirat uli ng tawag itu ko. Makanya di sirat itu nasa kecelengan na masih. Makanya di sirat itu uli memang ya payah kelirun tuh kayak sorong natin. Makanya Gus Dur ketika menjadi presiden langsung dia rubah itu gambar uang Pak. Uang 1.000 dia ambil tapi tempat timuran, pakai parang tidak pakai banyak. Uang 100 gambarnya Soekarno, pakai songkok, pakai jas. Dia kasih tahu, kalau mau ke masjid ambil songkok sama jas. Bawa uang yang pakai songkok ke masjid. Jangan bawa uang parang. Itu rahasianya itu. Tapi banyak kita uang 2.000 terus saya itu jadi masalah. Makanya malaikat stres. Mintanya surga yang paling tinggi, baru sumbangannya 2.000, stres itu. Tapi insya Allah dimudahkan. Penutup, saya kasih tahu, mau kita masuk surga tidak antri. Masuk surga Pak tidak antri. Masagina lalang nito, kita antri tahu surga, talu bawah. Nomor CD, wala ibeke kematiga lapuri. Ketika orang mengatakan kita buruk, doakan dia menjadi baik. Kung kataw masikit, napaujaki daw ilorong ni salamat. Yang kedua, oto kimakasibir iwat mana-mana tinur. Ketika orang tidur kita bangun sholat, itu sholat kelai, sholat tahajud. Yang ketiga, wajaran yang berentau makin rendah itu kurangin. Bagi buraka macicil motor, ini paling kuat. Ini seolah kamu suruh dia tak antar. Itu mo. Deh, antar memang. Akhirul kalam, Allahumma bikira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.